Assalamualaikum teman-teman, Namaste everyone. Di video kali ini aku bakal ngejelasin lagi ke kalian mengenai dunia kepramugarian. Karena di video sebelumnya aku udah ngejelasin ke kalian tentang enak dan gak enaknya menjadi seorang pramugari. Aku ngira sih gak bakalan banyak yang tertarik ya, tapi ternyata ada beberapa yang tertarik dan request ke aku untuk menjelaskan lebih lanjut tentang dunia kepramugarian ini. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian bagaimana tips-tips untuk mendaftar menjadi seorang pramugari dan juga apa aja sih step-step yang harus kalian lalui untuk menjadi seorang pramugari. Nah teman-teman, untuk tips-tips ini bukan berarti aku sudah benar-benar expert, benar-benar udah pinter banget, enggak teman-teman. Ini cuman aku nge-share ke kalian tentang pengalaman pribadi aku aja, dan aku harap ini bisa berguna buat kalian ke depannya. Karena aku rasa sih untuk mendaftar pramugari, step-stepnya nggak ada ya yang banyak berubah dari tahun ke tahun. Step-stepnya itu sama aja gitu loh. Mostly sih sama aja, mungkin ada sedikit perubahan dari tahun ke tahun, tapi kayak 80%, 70% itu sama lah ya dari tahun ke tahun. Makanya aku mau jelasin ke kalian, dan aku harap video ini akan berguna bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia kepramugarian ataupun bagi yang ingin mendaftar menjadi pramugari. Dan teman-teman, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian tentang tips-tips untuk mendaftar menjadi seorang pramugari. Yang pertama yaitu pastikan kalian minimal tamat SMA ya. Jadi di kebanyakan maskapai di Indonesia maupun di luar negeri itu, karena maskapai itu nggak butuh yang namanya kalian harus tamat S1, tamat S2, tamat ini, tamat itu, enggak. Jadi kalau tamat SMA aja bisa langsung daftar gitu. Kecuali kalau nggak salah Singapore Airlines ya. Singapore Airlines kalian minimal harus D3 apa harus minimal D3 atau S1 gitu. Aku juga kurang paham sih tentang maskapai Singapore Airlines. Yang kedua yaitu kalian sehat jasmani dan rohani. Dan untuk maskapai lokal kalian harus berusia minimal 18 tahun. Dan untuk maskapai internasional kalian harus berusia minimal 21 tahun pada saat mendaftar. Yang ketiga yaitu kalau misalnya kalian ingin mendaftar di maskapai lokal, tinggi kalian pastikan minimal 158 cm, karena di maskapai lokal masih ada maskapai yang menerima pramugari yang tingginya minimal 158 cm. Tapi kebanyakan sih sekarang aku lihat ya minimal tingginya 160 cm. Tapi karena waktu itu tinggi aku cuma 158 cm, aku masih keterima di maskapai aku dulu. Tapi di bawah itu aku kurang tahu ya teman-teman. Mungkin ada lagi maskapai yang menerima di bawah 158 cm. Aku juga nggak tahu. Tapi setahu aku sih minimal 158 ya. Yang ketiga yaitu berat badan kalian harus proporsional. Kalau di maskapai lokal ya, setahu aku teman-teman itu tinggi badan dikurang 110. Misalnya nih, tinggi badan kalian 160 dikurang 110. Jadi berat badan proporsional kalian yaitu 50 kilo. Kalau misalnya untuk overnya sih aku kira masih boleh ya. Waktu itu aku pernah mendaftar di salah satu maskapai di Indonesia, itu katanya masih boleh over 4 kilo. Misalnya berat proporsional kalian 50 kilo, jadi kalian masih boleh over 4 kilo, maksimalnya 54 kilo, atau kalian boleh underweight 4 kilo, atau yaitu berat badan kalian 46 kilo. Itu masih boleh katanya, masih bisa diterima. Tapi kalau untuk di bawah itu, untuk di atas itu katanya udah nggak boleh waktu itu ya. Dan untuk maskapai internasional sih aku rasa nggak se-strict maskapai lokal untuk berat badan. Mereka ngitungnya tuh kayak pakai BMI gitu loh, body mass index. Jadi kalian nggak perlu khawatir menurut kalian berat badan kalian nggak proporsional menurut kalian, atau lebih dari 4 kilo yang seharusnya menjadi proporsional, itu nggak apa-apa, karena mereka ngitungnya dari BMI. Kalian tinggal cek aja di internet berat badan kalian masih normal atau kurang atau lebih atau bagaimana. Itu ada kok di internet cara-caranya. Yang keempat yaitu kalian nggak punya bekas luka yang mencolok di area badan kalian seperti di lengan, di kaki, karena
Soalnya untuk mendaftar pramugari itu kalian harus pakai baju kemeja yang lengan pendek segini, terus pakai rok yang selutut gitu. Jadi pastikan tidak ada bekas luka yang sangat mencolok di area-area tersebut, karena itu akan terlihat sangat jelas ya teman-teman. Tapi kalau misalnya bekas lukanya cuma sedikit dan masih bisa ditutupin pakai foundations, itu nggak apa-apa. Terus tuh pastikan kalian mukanya nggak banyak berjerawat dan masih bisa ditutupi make up gitu. Jerawatnya maksudnya tuh nggak yang banyak banget dan nggak yang mencolok banget. Terus kalian pastikan tidak ada tato yang terlihat di tubuh kalian gitu. Yang kelima yaitu pastikan gigi kalian harus rapi. Itu maksud aku rapi, nggak harus rapi banget ya, rapi harus rapi-rapinya, enggak. Itu maksudnya gigi kalian setidaknya itu nggak terlalu berantakan banget, harus enak dilihat lah gitu ya. Kalian pasti paham lah ya maksud aku bagaimana. Yang keenam yaitu bahasa Inggris. Kalian minimal kalau untuk maskapai lokal, minimal level bahasa Inggris kalian itu intermediate. Intermediate itu maksudnya kayak nggak perlu yang expert banget, nggak perlu yang harus bisa banget ngomong bahasa Inggrisnya, karena aku sendiri juga orangnya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, maksudnya nggak yang expert banget, tapi aku ngerti dan aku bisa paham orang ngomong apa dan aku bisa untuk menjawab pertanyaan orang tersebut gitu aja. Kalau untuk maskapai internasional, kalian benar-benar harus fluent, karena di persyaratannya itu sendiri kalian harus fluent bahasa Inggris gitu. Yang ketujuh, untuk menjadi seorang pramugari, kalian nggak boleh males untuk mencari-cari informasi mengenai perekrutan pramugari di berbagai maskapai di seluruh Indonesia ataupun di maskapai internasional. Itu kalian harus rajin-rajin ngecek website mereka, ngecek website-website yang menurut kalian menampilkan pembukaan pramugari, ataupun ngecek sosial media yang berguna. Misalnya di sosial media itu ada informasi-informasi berbagai pembukaan pramugari di seluruh maskapai di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah teman-teman, aku bakal liatin ke kalian akun Instagram yang menampilkan berbagai perekrutan pramugari di seluruh dunia. Dia itu kayak dia nge-share berbagai macam informasi tentang ada pembukaan pramugari di sini, pembukaan pramugari di sana, di sini, di sana, di berbagai airline dan di berbagai negara di seluruh dunia. Terus tuh yang kesembilan, pada saat kalian mendaftar menjadi seorang pramugari, itu perhatikan pertama cara jalan kalian, cara bicara kalian, terus tuh attitude kalian, terus tuh gaya berbicara, terus tuh tersenyum, terus body language, terus tuh kesopanan kalian. Terus kalau misalnya untuk wawancara pramugari ya teman-teman, aku kasih tipsnya nih. Kalian harus bisa sesopan mungkin, sesupel mungkin. Kalian harus bisa membawa diri kalian semenjual mungkin gitu loh. Menjual artinya dalam tanda positif ya. Maksudnya tuh kalian harus bisa menampilkan diri kalian, jadi diri sendiri aja, cuman harus bersikap sopan, ramah, tapi gak boleh overacting juga ya. Jadi semuanya tuh harus terlihat natural lah gitu. Kalian tersenyumnya natural, cara jalannya bagus, terus tuh menjawab pertanyaan interviewernya itu dengan santai, tapi nggak yang kayak kalian over confidence, jangan juga, nggak boleh juga, tapi kayak gimana ya, santai, ramah, lembut, senyum. Terus tuh misalnya nih kalian lagi ikut tes wawancara pramugari, jadi kalian masuk ke ruangan interviewer, kalian nggak boleh langsung duduk tanpa disuruh sama si interviewers tersebut, karena itu aku rasa nggak sopan ya. Nah kalian harus duduk setelah disuruh. Terus tuh kalian sepasnya kalian ketemu sama interviewer kalian itu jangan lupa tersenyum dan sapa mereka kayak good morning, selamat siang kalau misalnya mereka dari maskapai lokal gitu, kayak pokoknya harus greet mereka gitu. Terus tuh kalau misalnya duduk di depan interviewer, perhatikan bahasa tubuh kalian. Kalian nggak boleh yang namanya kayak seenak kalian gitu. Misalnya nih, ini meja di depan kalian, terus kalian duduk di sini, terus di depan kalian ada interviewer kalian, terus kalian nggak boleh yang namanya
meletakkan lengan kalian di atas mejanya si interviewer, kayak gini duduknya. Nggak boleh, karena waktu itu ya, pengalaman aku dulu ada si anak ini yang lagi mendaftar pramugari, dia duduk dengan sangat santainya di depan si interviewers dengan tangannya ditaruh di atas mejanya interviewer. Itu dia dengan santainya naruh tangannya kayak gini, terus tuh deket banget gitu loh ke mukanya si interviewer. Aku juga nggak ngerti itu dia ada di mana pikirannya. Menurut aku itu sangat-sangat nggak sopan ya. Jadi kalian harus relax, duduknya santai, jangan tegang-tegang banget, jangan juga yang terlalu banyak gerak atau gimana, jangan juga ngomongnya yang kebanyakan mikir. Kalian nggak boleh kayak gitu. Jadi harus santai, pembawaannya relax, dan ngomongnya lanjut gitu, kayak continuously speaking gitu. Misalnya sesuai pertanyaan dia, kalian harus menjawab dengan santai dan sopan gitu. Terus tuh yang ke-9 yaitu kelengkapan dokumen kalian, misalnya seperti ijazah. Ini untuk maskapai lokal dulu ya, aku bilang ya, soalnya untuk maskapai lokal itu persyaratannya lebih banyak dari maskapai internasional, karena mereka tuh butuh kayak KTP, ijazah, terus tuh KK, surat izin dari orang tua, terus SKCK, foto, CV, surat lamaran, gitu-gitulah, butuh banyak banget mereka. Tapi kalau untuk maskapai internasional, setahu aku, sepengalaman aku dulu, mereka cuman butuh CV, foto, sama fotokopi paspor. Itu doang waktu itu aku, sepengalaman aku. Dan mereka juga stepnya lebih pendek banget dari maskapai lokal. Sepengalaman aku dulu, yang aku mendaftar di maskapai lokal, aku tesnya itu panjang banget, mulai dari tes tinggi berat badan, terus tuh performance, abis itu wawancara, abis itu wawancara bahasa Inggris, abis itu tes bahasa Inggris tertulis, terus tuh psikotes, abis psikotes itu kalau nggak salah pantuhir, abis pantuhir kalau kalian diterima kalau kalian masih lolos di pantuhir, baru kalian medex. Medex itu medical examinations. Medical examinations itu kalian harus dicek seluruh badannya di sebuah klinik yang dipilih oleh maskapai ataupun di balai kesehatan penerbangan. Itu kalian harus cek urin, cek darah, cek tulang, cek gigi, cek mata, semuanya dicek gitu loh, sebelum kalian bisa diterima untuk training di maskapai yang melakukan perekrutan tersebut. Kalaunya untuk maskapai internasional itu pendek banget, tesnya cuman beberapa hari doang ataupun beberapa minggu. Tapi kalau untuk maskapai lokal, waktu pengalaman aku dulu sampai beberapa bulan aku harus nunggu ini, nunggu tes itu, nunggu tes ini, lama banget. Dan untuk maskapai internasional itu beberapa hari doang, setahu aku sih ya. Emirates itu kayak cuman 3 hari atau 4 hari kalau nggak salah ya. Itu kalian udah selesai tesnya, kayak berlanjut gitu, hari ini, hari ini gitu loh. Jadi cepet banget mereka itu. Untuk stepnya di maskapai internasional itu mereka cuman butuh amreach kalian. Misalnya kalau untuk maskapai Qatar, mereka butuh 212 cm, kalian harus bisa menjangkau 212 cm. Itu pun kalian boleh jinjit, dan itu kalian juga boleh kayak ninggiin tangan kalian setinggi mungkin biar kalian bisa menyentuh 212 cm yang udah mereka taruh di dinding ataupun di tempat ngukurnya itu. Dan abis itu kalian akan dicek dokumennya sama mereka, terus diinterview sama mereka, terus tuh akan diinfokan apakah kalian lolos atau enggak. Untuk step selanjutnya by email ataupun by SMS. Itu kalau misalnya kalian lolos, besoknya kalian datang lagi gitu, sampai 3 hari 4 hari tesnya selesai deh, gitu doang. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian mendaftar untuk menjadi pramugari, itu memang semuanya nggak gampang, banyak banget kriteria yang mereka butuh. Itu kita nggak ngerti seperti apa. Misalnya kita merasa kita udah melakukan yang terbaik, tapi kita nggak keterima juga, jangan putus asa. Dulu aja waktu aku keterima di maskapai lokal ini, aku melakukan tes 3 kali dulu. 3 kali aku gagal, terus aku daftar lagi, baru aku keterima. Jadi ada katanya orang yang udah sampai ikut tes puluhan kali, bahkan sampai 20-30 kali, dan nggak juga keterima, dan sampai
di tes yang ke-35 kali dia keterima gitu. Untuk mendaftar pramugari ini kalian nggak boleh menyerah dengan cepat. Kalian nggak keterima kalian nyoba daftar nih sekali di sini dan kalian nggak keterima, itu kalian langsung nyerah, udah deh, udah nggak mau daftar lagi. Itu namanya lemah banget kalian namanya. Kecuali kalian misalnya nih tingginya kurang dari 158 cm, kurang dari yang airline tersebut butuh gitu loh, itu baru kalian bisa mengubur harapan kalian. Nah teman-teman, sekian dulu untuk informasi tentang dunia pramugari kali ini. Kalau misalnya kata-kata aku ada yang salah, ataupun ada yang kurang, ataupun ada yang lebih, aku mohon maaf banget teman-teman, karena aku udah resign dari pramugari pertama-tama. Terus tuh aku juga kerjanya cuman di maskapai lokal. Terus tuh aku mendaftarnya juga dari 5 tahun yang lalu gitu. Mungkin sekarang udah jauh berbeda ya, ataupun ada beberapa perubahan dari step-step pendaftaran. Aku juga nggak ngerti, tapi setahu aku memang tesnya itu kayak gitu-gitu aja dari tahun ke tahun gitu loh. Dan tips dari aku yaitu kalian jangan pernah gampang menyerah dan jangan males untuk memperbaiki diri kalian dari hari ke hari ataupun dari tes ke tes. Kalian harus bisa menampilkan diri kalian sebaik mungkin. Menjadi pramugari itu nggak gampang guys, mendaftarnya aja stepnya banyak, apalagi kalau misalnya kalian keterima itu masih panjang banget perjalanannya untuk bisa jadi pramugari, untuk bisa pakai seragamnya, dan untuk bisa terbang, untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa gajian dan segala macamnya itu. Jadi kalian harus punya mental yang kuat dan punya semangat yang tinggi. Semangat. Sekian dulu video aku kali ini. Aku harap aku bisa memberikan informasi bagi kalian, dan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.